Hai minasang, kali ini saya akan membahas perubahan kata kerja bentuk masu ke kata kerja bentuk te dalam bahasa Jepang. Minasang, langkah pertama saya sudah siapkan rumus dalam bentuk lagu. Dengan cara ini pasti mudah untuk diingat. Minasang, kite kudasai. 1リってミニ瓶で1リってミニ瓶で聞いて聞いて言って聞いて聞いて言って Minasang, silahkan dihafal ya lagunya. Nah, langkah kedua saya sudah siapkan musik tanpa lagu. Minasang, silahkan bernyanyi ya. Sugoi desu ne, suara kalian sangat bagus. Minasang, untuk rumusnya jangan sampai lupa ya. Baik minasang, selanjutnya silahkan disimak ya. Minasang, berikut ada tabel perubahan kata kerja bentuk te. Minasang, untuk perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang terbagi menjadi 3 golongan. Nah, yang akan saya bahas pertama kali adalah golongan 1. Minasang, berikut ada 3 kolom. Yang pertama adalah bentuk masu. Nah, di kolom bentuk masu ini adalah contoh-contoh dari kosakata bahasa Jepangnya. Kemudian untuk kolom yang kedua adalah aturan perubahan kata kerja ke dalam bentuk te. Nah, di sini nanti berisi rumusnya ya. Kemudian untuk di kolom yang ketiga, di sini adalah bentuk te setelah terjadi perubahannya. Minasang, silahkan disimak baik-baik ya. Minasang, silahkan dilihat untuk kolom aturan perubahan kata kerja ke dalam bentuk te. Nah, di sini berisi 2 kolom ya. Baik minasang, pertama silahkan dilihat ke bawah ya. Ichiri. Di sini kita menggunakan rumus sesuai yang di lagu tadi ya. Untuk ichiri, rumusnya adalah ete. Ete, nani-nani ete. T-nya 2 ya. Baik, kita ke bawah. Untuk mi, bi, ni, rumusnya nani-nani ende. Ende. Untuk ki, rumusnya nani-nani ite. Saya ulang, untuk ki, rumusnya nani-nani ite. Untuk gi, rumusnya nani-nani ide. Ya, untuk gi, rumusnya nani-nani ide. Nah, minasang, selanjutnya shi. Nah, untuk shi ini tadi tidak termasuk ke rumus di lagu ya. Karena untuk shi ini mudah minasang, jadi tinggal ditambahkan te saja. Asalnya shi menjadi shite saja. Nah, ini untuk yang terakhir, ini pengecualian minasang. Minasang, ketika kalian menemukan kata kerja ikimasu jika dirubah ke bentuk te menjadi ite. Menjadi ite. Minasang, untuk ite ini tadi ada ya di rumus lagu yang sudah kita nyanyikan. Minasang, langkah pertama yang harus kita ingat adalah ketika kita mau merubah kata kerja dalam bahasa Jepang, pertama kita harus menghilangkan masu di akhir kosakata bahasa Jepang yang akan kita rubah. Salah satu ciri khas kata kerja dalam bahasa Jepang adalah berakhiran masu. Contohnya ai masu, tachi masu. Pokoknya yang berakhiran masu. Baik minasang, sekarang kita lihat untuk kolom yang bentuk masu. Di situ berisi contoh-contoh kosakatanya. Yang pertama adalah ai masu. Masuknya kita hilangkan. Sekali lagi, masuknya kita hilangkan. Yang tersisa adalah ai.
Bagi yang belum paham, ini sebetulnya yang mana yang harus dirubah? Baik, setelah masuknya dibuang, minasang, ada huruf sebelum masuk itu yang akan dirubah. Ai masuk artinya bertemu. Ai masuk artinya bertemu. Nah, masuknya dibuang, kemudian tinggal ai. Nah, yang akan kita rubah adalah huruf i-nya. Kita lihat ke samping minasang. Nah, di rumus ini yang berakhiran i adalah rumusnya ete. Nah, untuk huruf i-nya ini kita rubah menjadi ete. Kita gabungkan, asalnya ai menjadi ate. Minasang silahkan dilihat untuk kolom yang paling terakhir ya. Ini untuk hasil perubahannya. Asalnya ai masuk, dibuang masuknya. Kemudian ai, i-nya kita hilangkan menjadi ate. Kemudian hasil akhirnya ate. Dan otomatis minasang untuk artinya pun berubah. Ai masuk artinya bertemu, setelah dirubah menjadi ate. Artinya silahkan bertemu. Baik, untuk yang masih bingung, tenang, di sini masih banyak contoh-contoh yang lain. Selanjutnya, kosakata yang kedua adalah tachimasu. Tachimasu artinya berdiri. Baik, kita rubah. Masuknya kita hilangkan, yang tersisa tachi. Untuk rumusnya sendiri, chi rumusnya nani-nani ate. Artinya, ci-nya kita hilangkan, kemudian dirubah menjadi ete. Tachi menjadi tate. Tate. Dan otomatis artinya pun berubah. Tachi masuk artinya berdiri. Tate artinya silahkan berdiri. Baik minasang, kita lanjut untuk kosakata yang ketiga. Kaeri masuk artinya pulang. Kaeri masuk, masuknya kita hilangkan, kemudian yang tersisa kaeri. Nah, untuk ri-nya di sini rumusnya nani-nani ete. Ya, karena untuk ketiga i, ci, ri ini rumusnya ete ya. Nah, ri-nya kita hilangkan menjadi ete. Kemudian setelah dirubah menjadi kaete. Asalnya kaeri menjadi kaete. Minasang harus diingat T-nya 2 ya. Kaete. Dan otomatis artinya pun berubah, yang asalnya kaeri masuk artinya pulang. Kaete artinya silahkan pulang. Baik, sekarang kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu nani-nani ende. Nah, minasang, di sini untuk kosakatanya adalah yomi masu. Yomi masu artinya membaca. Yomi masuk, masuknya kita buang, yang tersisa adalah yomi. Nah, di sini untuk mi, rumusnya adalah nani-nani ende. Mi-nya kita hilangkan, kemudian diganti ende. Yomi menjadi yonde. Ya, untuk artinya pun menjadi berubah. Asalnya yomi masuk membaca, yonde artinya silahkan baca. Baik minasang, masih rumus nani-nani ende. Di sini ada kosakata asobi masuk. Masuknya kita buang, yang tersisa adalah asobi. Nah, untuk bi-nya kita hilangkan menjadi ende. Kemudian hasil akhirnya asonde. Baik minasang, asobi masuk artinya bermain. Ketika sudah dirubah menjadi asonde, artinya silahkan bermain. Satu lagi minasang untuk rumus yang nani-nani ende. Di sini ada kosakata shini masuk. Ya, masuknya kita hilangkan, yang tersisa adalah shini. Ni-nya kita ganti menjadi ende. Shini masuk menjadi shinde. Shini masuk artinya mati. Shinde artinya silahkan matikan. Baik minasang, selanjutnya untuk rumus ite. Di sini ada kosakatanya
Kikimasu. Kikimasu artinya mendengar. Masuknya kita hilangkan, yang tersisa adalah kiki. Ki-nya kita rubah menjadi ite. Ite ya. Nah, kikimasu menjadi kite. Dan artinya pun otomatis berbeda. Asalnya kikimasu mendengar, ketika dirubah menjadi kite artinya silahkan dengarkan. Baik minasang, selanjutnya untuk rumus ide. Kosakatanya di sini ada oyogimasu. Nah, oyogimasu artinya berenang. Baik, masunya kita hilangkan, untuk gi-nya kita rubah menjadi ide. Ya, oyogimasu menjadi oyoide. Ya, gi-nya dirubah menjadi ide. Oyoide. Artinya pun berubah. Oyogimasu berenang, oyoide menjadi silahkan berenang. Baik minasang, di sini untuk yang rumusnya shite ada kosakatanya yaitu hanashimasu. Hanashimasu artinya berbicara. Masuknya kita hilangkan, kemudian yang tersisa adalah hanashi. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini sebetulnya mudah ya, tinggal ditambahkan te saja. Hanashi menjadi hanashite, yang artinya pun berubah ya. Hanashimasu berbicara, kemudian setelah dirubah menjadi hanashite, artinya silahkan berbicara. Nah minasang, ini tidak kalah penting yang harus diingat di golongan 1 ya. Ini ada pengecualian, yaitu di sini kosakatanya adalah ikimasu artinya pergi. Ikimasu artinya pergi. Ketika ingin dirubah ke bentuk te menjadi ite, te-nya 2, ite, yang artinya silahkan pergi. Minasang, zen bude wakarimashita ka? Kira-kira bisa difahami gak ya? Baik minasang, untuk pembahasan perubahan kata kerja bentuk masuk ke bentuk te untuk golongan 1 saya akhiri dulu ya. Jika ada pertanyaan ataupun masukan, minasang jangan sungkan tulis di komentar ya. Baik minasang, nanti di part selanjutnya saya akan bahas tentang perubahan kata kerja bentuk masuk ke bentuk yang lainnya. Baik minasang, sampai ketemu nanti ya. Arigato.